Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Rekan-rekan, gimana kabarnya? Bapak-bapak, generasi muda, para pengebun yang biasa suka menanam tanaman, mengolah tanah, mencari tanah kecocokan apa yang cocok kita tanam. Semoga kali ini Mamang Kebun berdoa selalu ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bapak-bapak diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Mamang kali ini ada di kebun merica. Istilahnya mau memprediksi kapan kita menjelang panen, ya. Di tahun ini alhamdulillah kemungkinan perhitungan yang Mamang hasil mengecek yang sudah aman berbuah gitu ya. Ada 2.200 pohon yang sudah menjalani produksi gitu ya. Sedangkan Mamang Kebun mengolah ini lahan dari hutan belantara atau belukar menginjak yang ke-5 tahun ini ya. 5 tahun lebih 4 bulan kemungkinan ini. Ini yang kita di depan ini merica. Perhitungan kita mulai dari polybag sampai sekarang itu menginjak 2,5 tahun. Kemungkinan besok 2003 ini ya bakal menginjak umur 3 tahun gitu ya. Keadaan ini merica seharusnya sudah menjalani panen 2 kali. Tapi sewaktu usia 1,5 tahun ini merica ini yang 500 ya. 500 terkena penyakit penggerek batang, atau istilahnya dia punya batang lanjaran pokok itu berlubang di dalam gitu. Sedangkan berlubang itu diawali dengan dari batang muda, berarti dari atas ya. Secepat kemungkinan pengalaman yang kita dapat, pengalaman seada-adanya yang kita tahu, hasil ya namanya orang kebun selayang soloyong kan, kemana-mana lah gitu, lihat memprediksi gitu. Sedangkan ini bibit kita kiriman dulu ambil dari daerah Malaysia ya, karena ada teman kita atau udah termasuk keluarga anggota kita yang ada bertani di sana. Dulu dia bawa bibit ke Malaysia itu dari daerah Jawa Barat, daerah Banten gitu ya. Baru kita kepingin juga meminta gitu ya. Alhamdulillah dikirim, banyak ngirimnya. Cuma yang kita cek yang aman siap ditanam kurang lebih 500 ya. Nah, kita tanam menginjak usia 1,5 tahun, ini kena penyakit penggerek batang. Yang menanam bibit ini yang hasil dari dari Banten gitu ya, dari daerah Malingping, dia bilang katanya buahnya tidak pernah berhenti. Memang betul ini.
Selama kita di kebun tiap hari, kalau kita rajin ya keliling gitu ya, selalu ada gitu. Dari satu pohon itu 4 ranting kah, 10 ranting, sampai 20 ranting. Ada terus gitu. Tiap minggu itu ada. Sedangkan kalau dari satu pohon ada 10 ranting, kita perhitungkan gitu ya. Kalau sudah keringnya ada sekitar 3 on gitu ya. Udah keringnya itu. Nah sekarang mungkin dia ini menginjak sudah dewasa, udah menginjak kurang lebih 3 tahun lah gitu ya. Mungkin ini buah yang seharusnya yang ketiga ini, karena waktu usia 1 tahun habis pangkasan pertama keluar yang tunas muda, dia kena penyakit penggerek batang gitu. Awal dari penyakit penggerek batang, gejalanya daun menguning gitu ya, berlubang-lubang gitu ya. Nah ini juga masih ada gitu di bawah yang berlubang-lubang ini, semacam begini. Tapi ya alhamdulillah udah sehat sekarang. Bahkan dia udah berbuah lebat banget gitu ya, full gitu, luar dalam ini buahnya. Ini semuanya yang berbuah ini, temen ini ada 500 ya, 500 ini kita ke bawah 500. Nah, coba lihat buahnya, alhamdulillah gitu ya. Semoga di tahun ini kita mendapatkan hasil panen yang lebih membahagiakan untuk yang pemeliharanya, termasuk ya mamang kebun lah gitu ya. Nah, melihat buah ini ya alhamdulillah banyak gitu ya kelihatannya. Ini hari ini mamang dalam ada acara penyemprotan untuk supaya buah ini aman gitu ya, tidak kena hama gitu. Hamanya di sini itu semacam walang sangit ya, lembing gitu. Ada yang sekelas seperti nyamuk, dia punya penyengat. Kita tanggulangi hama, alhamdulillah utuh gitu ya. Ini buahnya. Ini buah yang pertama mungkin ya, waktu umur 1 tahun 2 tahun kurang memadai buahnya gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah mungkin menginjak kurang lebih ini 3 tahun ya. Iya, ini merica. Ini kebanyakan turus ini rata-rata yang kita pasang ini 3 meter. 3 meter ini. Tinggi betul ini. Nah, ini dari bawah kan, tanah ini. Buahnya lumayan. Tuh. Alhamdulillah kita memelihara ini merica nggak sia-sia. Dia memberikan yang buah yang terbanyak, karena merica itu semakin tua punya ranting semakin stabil untuk berbuah gitu ya. Nah kalau kita rajin pasti ada aja yang masak gitu ya, yang sudah masak. Tapi ya beginilah namanya buah selingan mungkin ya begitu. Nah, ini kemungkinan memprediksikan kita memang ini panen ya sekitar bulan 5 bulan 6, mungkin perhitungan sehabis hari raya ini, hari raya Idul Fitri gitu ya, bulan puasa yang akan datang gitu. Perhitungan kita ini tetap aja ada kalau kita rajin gitu ya. Cuma kita mah kita memungut buah, kerjaan yang lain tertunda gitu. Jadi dibiarkan aja gitu. Semestinya kan punya asisten, orang dapur istilahnya. Tapi yang namanya kita ya lebih suka sendirilah. Tidak banyak masalah, karena apa? Berumah tangga itu susah ya. Kalau di masalah ekonomi kurang stabil gitu. Kadang-kadang banyak tuntutan di dalam rumah tangga sama istri yang nggak jelas
istilahnya kan. Di zaman sekarang kita ini harus bisa mengayomi dalam rumah tangga. Kemungkinan belum ada kita memikirkan. Ada aja yang tua ini. Meskipun ini kan rencana panen ini bulan-bulan 4 bulan 5, tapi tetap aja ada gitu kan kalau kita pilih-pilih ini yang masak ini. Cuma begini buahnya beda dengan waktunya. Nah, buah pantas dia bilang katanya di daerah Malaysia yang dia tanam itu nggak pernah berhenti gitu ya. Ada aja gitu yang buah itu nih, yang tua, ini yang muda. Ini perkiraan bulan ini nih, sekelas ini bulan-bulan 7 ini. Karena kita di sini itu panen itu sampai 3 bulan ya. Dari mulai metik sampai habis itu sampai 3 bulan. Ya. Sampai keluar lagi bunga baru gitu. Nih. Alhamdulillah gitu ya, buah ini lumayan lah ya. Memang ya remote. Nah, ini kelihatan betul ini waktu kita pangkas ini kopong dia ini. Waktu ini dulu enggak terlalu parah, dia kena penyakit penggerek batang. Terlalu sudah dimantisipasi, diobati gitu ya, istilahnya ditanggulangi. Alhamdulillah gitu, enggak menjalar gitu. Sebelum kronis ya kita tanggulangi masalah penyakit ini. Alhamdulillah buah hampir yang 500 ini rata begini. Tebel iya di bawah ini ya. Ini masih muda betul ini rata-rata tingginya 3 meter ini. 3 meter itu yang dari permukaan tanah ke atas gitu. Sedangkan ini yang mungkin yang tenggelamnya lanjaran ini 50 atau 40 gitu ya. Bukan ditancap, kita semacam dibor dulu baru dimasukkan ya. Kalau dibor itu tiang itu enggak kenceng, tapi dijamin tidak akan rebah gitu. Kalau ditancap secara manual gitu ya, diruncingin itu masuk 20 aja udah terasa kenceng gitu. Tapi pas dikasih limbung begini semacam yang pertama kita tanam 2014, dikasih rimbun begini, rebah dia, tidak kuat gitu, kena angin. Sedangkan kan ini tanah menurun ya, tebing gitu ya, nggak rata gitu. Yang 1 hektar ini nggak rata karena di atas ada gunung juga, di gunung jadi ke bawah ke bukit. Nah, ini yang sebelahnya berumur 1 tahun ya. Nih, ini 1 tahun baru kita pangkas nih udah bertunas lagi. Nah, ini yang sebelahnya. Ini agak banyak ini teman ini. Terakhir mungkin ini tanaman terakhir ya. Berusia 1 tahun nih sekarang. 1 tahun sudah ada yang dipangkas full, ada yang belum gitu. Lihat situasi waktu umur 1 tahun, ada yang udah bagus dipangkas full gitu ya. Bersih memang dipangkas gitu. Coba yang perkembangannya bagus. Ini dari dipangkas sampai sekarang ini 4 bulan mungkin ya. 4 bulan ini. Lihat tunasnya. Ini usianya 1 tahun. Pas 1 tahun ini 2000 ini. Gitu ya. Nah. Didebel sama gamal ini. Karena ini pendek terusnya nih. Terus pendek, lihat situasi di bawah memungkinkan untuk berkembang bagus. Makanya kita jaga dikasih tinggi gitu.
Sekarang ini baru 2 hari yang lalu rumput ini kita habisi, disemprot ulang. Sebelum rumput banyak bunganya kita hantam gitu. Penyemprotan rumput itu yang aman untuk akar merica ya, pembakar aja gitu. Karena kalau udah tua begini ya, sudah rimbun begini, ini rumput tidak terlalu gitu, tidak terlalu subur. Mungkin dia tertutup sama pohon merica ini ya, buahnya nih, coba lihat. Nah, ini ada sekitar 200 lebih ini di sini ya. Di bawah pohon petai ini ada pohon petai ini yang besar. Di bawah pohon petai ini perkembangan lebih bagus gitu. Karena memang dulu kan pemerintah menyarankan untuk menanam petai dan lam toro gitu ya. Memang lihat tanah aja yang di bawah petai ini ya subur betul gitu. Menunjang untuk tanaman. Di bawah petai ini ada merica. Di merica itu ada petai, berarti saling membutuhkan gitu kan. Di antara vitamin unsur hara tanah gitu. Sebab bisa diperbedakan ini ya, yang di bawah pohon petai ini semua bagus gitu. Baru di bawah juga ada pohon petai 2 lagi yang udah besar, udah lama itu, udah sering kita panen itu. Ini terus ini 3 meter ya, 3 meter. Coba tinggi 3 meter itu full dia, kembung besar gitu ya. Mungkin orang tua baru kepeluk ini ya. Buahnya sekarang alhamdulillah banyak, beda dengan tahun kemarin ya dia masih jarang-jarang gitu. Kalau sekarang alhamdulillah buahnya banyak. Karena tahun kemarin masalah merica itu depresi ya, banyak yang kematian penggerek batang, kematian salah vitamin gitu ya, vitamin menyemprot saking mau bagusnya, kemungkinan orang itu overdosis gitu ya, bukan bagus malah mati. Karena di dalam kemasan itu udah diberikan petunjuk kenapa kok dikasih lebih gitu ya. Orang yang bikin petunjuk di label perangsang buah, label di perangsang di pembunuh rumput, kita harus mengikuti gitu. Karena itu hasil uji coba orang-orang yang sudah berpengalaman kan gitu. Kalau kita pakai obat-obatan atau racun atau semacam perangsang buah, memakai bentuk yang dari toko gitu ya, yang dari perusahaan istilahnya. Tapi mamang ini nggak pakai gitu ya, cuma pakai dari perusahaan itu pembakar aja, pembunuh rumput gitu. Kalau masalah perangsang buah, mamang punya resep tersendiri gitu ya. Sudah mungkin lama itu resep kita pakai, dan alhamdulillah bukan punya kita aja, punya orang lain juga yang minta gitu ya. Sukses gitu. Ini juga pemupukan mamang tidak memakai pupuk bahan-bahan yang dari perusahaan atau yang berlebar toko gitu. Kita pakai air laut atau yang dibilang trusi ya. Trusi itu disiramkan tiap 3 bulan sekali kita siram. Tuh. Ya alhamdulillah bisalah dipertandingkan hasilnya gitu dengan yang orang lain memakai bahan-bahan yang mahal-mahal gitu. Kalau mamang cari yang murah aja
gitu ya, obat-obatan ini. Bukan masalah harga mahal menjamin untuk baik, tapi kita hasil uji coba bertahun-tahun gitu yang kita pakai selama-lamanya gitu. Jadi dalam uji coba hasil sendiri itu jangan beranilah ke orang lain hasil di tanaman sendiri, karena berhasil atau tidaknya hasil rekayasa sendiri itu tidak ada istilahnya efek samping untuk bermasalah dengan orang lain gitu ya. Contoh lah yang memang kita alami di sini gitu ya. Kebetulan orang itu ceroboh juga, bukan masalah perangsang buah, spayernya bekas racun rumput, ya matilah sampai sekarang gitu. Baru mungkin dia marah-marah, malu sama kita, nggak pernah ketemu, padahal kita ya swear aja lah, namanya manusia kan, tidak sempurna, ada kesalahan. Baik selamanya bukan malaikat, merusak selamanya rusak atau tidak berpotensi bukan setan juga kita ini. Ya namanya nggak ada lah manusia yang sempurna. Yang namanya sempurna itu yang diisap rokok kali. Nah ini juga dalam yang 1 hektar ini kita nanam pala juga ini. Pala. Ini pala mungkin menginjak 2 tahun guys. Pala ini. Kita tanam ini ya 8 meter 1. Ini beda dengan yang di sana. Menyesal kita nanam pala di sana itu terlalu rapat 5 meter persegi. Sekarang udah ketemu. Kapan nantinya kalau udah umur puluhan tahun gitu ya. Umur 4 tahun aja 5 tahun udah ketemu gitu. 5 meter itu antara ranting dengan ranting. Alhamdulillah buah ini buah kayaknya ini kalau tidak sakit kemarin itu waktu pertumbuhan ya lebih super ini. The king of the king ya, raja dari raja apa. Di antara anggota Mamang gitu ya yang berkebun gitu, yang berkebun merica, tidak ada yang pengolahan macam begini. Karena orang lain nanam di tanah keras, kalau kita di sekelilingnya selalu kita tanam, selalu kita dicangkul. Kan kelihatan kalau yang dicangkul. Nah ini kita nyulam ini, baru tumbuh ini. Nah begini aja, kalau Mamang mengolah lahan disterilkan memang tanahnya ini, dicangkul nih, lebarnya 80 ya, nah dicangkul. Jadi si akar itu biar kita enggak di polybag, yang penting dilindungi dulu selama 3 hari, baru kita tancap pangkasan. Alhamdulillah ini udah 1 minggu ini tumbuh ini, udah keluar tunas ini. Banyak ini kemarin kita temen ini nyulam kita. Ini kesalahan kita, nebang pohon karet ini. Nah ini bekas kebun karet dulu. Rebah menghantam di sini. Nah. Alhamdulillah banyak. Lihat ke atas ini, itu ada perpil penampungan air, drum gitu ya. Apabila kita punya drum di tengah kebun itu enak, tidak ambil air seloyongan bawah ke bawah gitu. Coba, alhamdulillah, terima kasih rekan-rekan dimanapun yang ada yang sempat memutar video kita ya. Mohon dukungannya, subscribe and komennya yang membangun ya, komennya yang membangun, subscribe baru di share ke anggota, ke teman-teman, ke semua media. Terima kasih bapak-bapak, para petani yang suka bercocok tanam, dukungannya
siapapun yang sempat memutar video Mamang, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin gitu ya. Karena untuk apa? Harta banyak, tanah luas, uang melimpah, kalau pikirannya ora waras, ya gemblung ya gemblung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.